Ya baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan ya, hari ini kita boleh ada bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk mari sama-sama Bapak Ibu kita sama-sama naikkan pujian dan juga penyembahan dari hati kita yang terdalam. Ya, dan kita percaya hadirat Tuhan datang pagi hari ini menjamah kita semua dan memberikan kita kekuatan yang baru. Yang percaya boleh katakan yes. Amin. Yuk mari sama-sama kita naikkan puji-pujian pada Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yes Lord. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yeay, kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang terbesar dan termulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suara, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yuk mari menari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama katakan, yuk. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Engkau ajaib ya Tuhan Yesus, yeah. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi katakan, kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Yeah. Ha, 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 ha. Perbuatanmu kami nyanyikan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan puji-pujian kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mari ya Tuhan, pagi hari ini Engkau hadir
tengah-tengah kami, dan kami bawa Tuhan korban syukur kami dari hati kami yang terdalam. Tuhan, terima kasih buat segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Syakara labaya sandara labara 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 labara. Kinara labaya sandara labara 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 labara. Ini hati setiap kami ya Tuhan. Kau kenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, biar kiranya Tuhan di tahun integritas ini Kau bawa kami masuk lebih dalam lagi, jadi pribadi yang semakin berkenan dengan Tuhan, menjadi pribadi yang semakin hari semakin dimurnikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari uji hati kami ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari uji hati kami ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan kami cinta padamu ya Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu aku ingin selalu dekat padamu, oh, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan
Katakan ku agungkan sambil angkat tangan kita. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Tuhan, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana, oh ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari dengan lebih lagi sama-sama kita katakan, ku nyanyi hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Sambil angkat tangan kita yuk Bapak Ibu, katakan hosana. Oh, ku nyanyi hosana bagi Tuhan Yesus Raja yang duduk, bagi Kau yang duduk, yang bersemayam di sorga ya Tuhan. All the glory belongs to you. Segala kemuliaan, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hosana, nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah ya Tuhan. Kau layak disembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuralabaya syanda ralabara labara 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 siakana rabaya ralabara labara 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 sikana ralabara labara labara labaya syanda ralabara. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Karyamu mengagumkan
Ya Tuhan Yesus, sungguh ku jatuh. Mari sama-sama katakan karyamu, oh karyamu mengagumkan. Kami jatuh cinta Tuhan, sungguh ku jatuh cinta. Karyamu, oh Tuhan, karyamu mengagumkan. Yes Lord, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni, simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Katakan simfoni, simfoni yang indah, hati yang rindu menceritakan, yes Lord, sepanjang hidupku, sepanjang hidup. Oh simfoni yang indah, simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Simfoni yang indah, yes Lord, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Nyanyikan simfoni, simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Ceritakan, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Ceritakan, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat karya kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup setiap kami. Tuhan, sebentar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap pesan yang disampaikan, kami setiap umat Tuhan boleh menerima dan juga mengamininya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu, amin. Mari dengan hormat saya persilakan kepada hambanya. Bala kinara lava shikera lava kinara lava shikera lava Sungguh kami bersyukur buat kasih hadirat lawatan-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Terus kami Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan pengurapan-Mu ya Allah. Di dalam acara fellowship GBI GCRC ini ya Tuhan. Kalau kami telah memuji menyembah Engkau, hadirat-Mu Engkau penuhkan
atas setiap kami pada pagi ini. Kami rindu ya Tuhan, terus kuasa-Mu Engkau nyatakan ya Tuhan. Sampai selesai fellowship ini ya Tuhan. Kami hanya merindukan Engkau. Engkau sungguh Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Engkau segalanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami semua ya Tuhan. Dalam ibadah online ya Tuhan. Fellowship GBI JRC pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segalanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Roh Kudus Engkau ambil alih ibadah ya Tuhan. Online pada pagi ini. Kami serahkan dalam kasih kuasa-Mu. Terpuji syukur akan nama-Mu ya Tuhan. Terpuji syukur akan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah semua bisa mendengar suara saya? Terima kasih buat kesempatan pada pagi ini. Terima kasih Pak Irawan yang telah memberi kepercayaan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kesempatan ini. Pada pagi ini saya akan ngambil tema berjuang dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan pasti bisa. Kita boleh tahu keadaan situasi kondisi hari-hari belakangan ini, bahkan kita boleh melewati pandemi. Demi pandemi yang ada kurang lebih 2 tahun kita berjuang untuk melewati itu semua. Dan hari-hari ini sudah ada penurunan yang tajam. Dan nanti kita berdoa terus biar mungkin akhir 2021 pandemi udah nggak ada di Indonesia lagi maupun di dunia ini. Ini atas doa-doa kita semua. Kita terus berdoa untuk pandemi ini biar dia keluar bebas dari kehidupan bangsa dan negara kita Indonesia. Melalui keadaan pandemi ini banyak yang berjuang untuk kita boleh mempertahankan kehidupan ini, mempertahankan ekonomi, mempertahankan segala sesuatu yang hilang. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan, sesulit apapun, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jangan sampai tinggalkan Tuhan. Kita percuma kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, tapi dengan kekuatan kita sendiri, dengan akal budi, dengan kepintaran kita sendiri, kadangkala kita kecewa. Tetapi ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan hari-hari terakhir ini, kita tetap hanya memandang kebesaran Tuhan, memandang keagungan Tuhan, memandang kemuliaan Tuhan yang telah diberikan bagi setiap kita. Makanya pada pagi ini kita akan belajar bagaimana kita terus berjuang. Kesempatan yang masih ada, Tuhan titipkan napas kehidupan sampai hari ini. Kita bersyukur, berarti kita masih diberi waktu untuk melayani Tuhan di dunia ini. Banyak saudara-saudara kita yang telah diambil oleh Tuhan duluan. Kita bersyukur kesempatan yang ini kita masih diberi untuk kekuatan dan kesehatan sampai hari ini. Sampai kita boleh melayani. Yuk, selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita berikan yang terbaik dalam hidup kita. Apapun itu kondisi kita tetap terus maju, terus berjuang bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas 13 ayat 24 dikatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tuhan adalah pintu keselamatan itu sendiri. Pintu yang sesak artinya apa? Banyak orang berbondong-bondong, banyak orang mencari keselamatan sampai hari ini. Tapi masih berjuta-juta orang di luar sana yang belum menemukan pintu keselamatan itu. Puji Tuhan kalau pada pagi ini kita telah menemukan yang namanya pintu keselamatan itu. Walaupun di sini dikatakan jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Apa artinya?
Bukan gampang, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pintu keselamatan itu. Kunci keselamatan itu sudah ada atas setiap kita. Apapun perjuangan kita tetap terus berjuang bersama dengan Tuhan sampai nanti pertandingan iman kita selesaikan dengan baik bersama dengan Tuhan. Itu yang kita rindukan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai melalui keadaan, situasi, masalah, pergumulan kita sehingga kita meninggalkan pintu keselamatan itu yang Tuhan telah tawarkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika nanti kita dipanggil Tuhan, iman kita sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Karena Tuhan telah menyediakan yaitu tempat yang indah, yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah kunci keselamatan yang terus kita pertahankan dalam setiap kehidupan kita. Apa artinya ketika kita diberi umur panjang, tetapi kunci keselamatan itu sudah kita lepaskan dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita camkan baik-baik dalam setiap kehidupan kita, bahwa pintu yang namanya Tuhan Yesus itu sudah ada dalam hati kita pribadi, lepas pribadi, yang memberikan jaminan ketika kita meninggal, pasti diberikan tempat yang terindah di dalam kerajaan surga yang mulia. Biar ini menjadi catatan bagi setiap kita, bahwa pintu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Banyak sekali yang Tuhan tawarkan bagi setiap kita, bahwa hanya dalam Tuhan Yesus ada keselamatan itu. Yesus adalah pintu masuk surga. Yesus adalah pintu kesembuhan itu sendiri. Yesus adalah pintu hidup berkelimpahan. Yesus adalah pintu kelegaan atau sukacita. Yesus adalah pintu kebahagiaan dalam setiap hidup keluarga kita. Setiap hidup orang percaya, orang Kristen. Saya yakin dan percaya janji-janji Tuhan yang ditawarkan ini bagi setiap kita. Orang yang hanya berharap kepada Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan. Yang berjuang bersama Tuhan. Ternyata pintu yang sempit, pintu yang sesak itu cuma ada satu, yaitu pintu. Yesus katakan, akulah pintu. Akulah pintu. Itulah Yesus katakan. Jadi mari hanya ada di dalam Tuhan Yesus keselamatan itu. Kita pertahankan, kita kabarkan kabar keselamatan itu bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Di luar sana masih banyak. Kabar baik itu harus kita beritakan bagi orang-orang yang belum percaya. Biar nanti melewati pandemi yang ada, banyak orang-orang dijamah, dilawat, diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga berdoa terus biar sebentar, biar kiranya ibadah secara onset dimulai dan kita boleh memenangkan jiwa-jiwa itu. Walaupun secara itu harus disertai dengan protokol yang ketat. Forecast yang ketat. Mari kita serahkan semua segala sesuatu di dalam Tuhan. Ciri-ciri orang yang berjuang bersama Tuhan itu apa? Yang pertama adalah benci dosa. Ciri-ciri yang berjuang bersama Tuhan adalah benci dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah inilah hidup kekal dalam Kristus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Bukan waktunya lagi. Hari-hari ini apakah lagi kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Bukan waktunya lagi kita kompromi di dalam dosa. Waktunya sudah singkat, kita persiapkan hidup kita. Kita minta pengurapan terus oleh kuasa Roh Kudus selalu hidup dalam hidup kita. Sehingga kita bisa membenci dosa. Segala sesuatu yang tidak berasal daripada Allah itu adalah dosa. Kita harus benci, kita buang jauh-jauh. Kita harus minta kuasa pengurapan Allah. Kita minta terus dekat dengan Tuhan. Dengan cara memuji, menyembah Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Selalu kuat di dalam Tuhan.
di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita benci dosa, maka segala sesuatu Tuhan akan bukakan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Itu yang kita rindukan. Kita dapat hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini kita boleh melihat banyak orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak melihat umur berapa, ketika Tuhan katakan sudah selesai, pasti kembali kepada Tuhan. Bahkan rumah Bapa di surga sudah selesai. Tetapi mari, selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita berusaha dengan sungguh-sungguh, minta kekuatan, pengurapan daripada Allah, untuk kita membenci dosa dalam hidup kita, dan kita hidup bersama dengan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan. Pasti segala sesuatu Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Tuhan akan berikan jalan keluar dalam setiap kehidupan manusia. Kita memang menghadapi situasi yang kurang baik. Kita selalu berjuang untuk menang hari-hari ini. Tetapi banyak hal orang mungkin yang hari-hari ini juga imannya kalah. Kita sebagai saudara seiman, kita selalu mendoakan bagi saudara-saudara kita yang mungkin mulai imannya kendor, pengharapannya sudah mulai undur. Kita tetap berdoa terus, minta supaya Roh Kudus menjamah, Roh Kudus selalu memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-8 dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Iblis tidak tinggal diam hari-hari ini, akan menyeret sebanyak-banyaknya jiwa untuk berpaling kepada Yesus, bahkan undur kepada Yesus. Sehingga iblis juga bekerja keras supaya banyak orang yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Kita bagian daripada itu, kita tetap bertahan, berjuang bersama dengan Tuhan, minta terus kekuatan daripada Tuhan. Allah Roh Kudus selalu hidup, tinggal di dalam hidup kita, sehingga hidup kita ada di dalam kebenaran itu sendiri. Sehingga kita tidak meninggalkan kebenaran, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap minta supaya hanya Tuhan sendiri yang bekerja atas setiap kehidupan kita. Itu yang kita rindukan. Banyak hal hari-hari ini ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, banyak yang jatuh, sehingga kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi memuji menyembah Tuhan, tidak lagi berharap kepada Tuhan. Tetapi kita berdoa terus bagi orang-orang yang hari-hari ini mulai mengundurkan diri. Kita tetap optimis, tetap percaya bahwa anak-anak Tuhan akan selalu dituntun, akan selalu diberikan pengurapan yang baru oleh kuasa kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sehingga kita tetap kuat, kita tetap maju menghadapi segala sesuatu. Kita tetap berjuang dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan, pasti kita bisa menghadapi segala sesuatu yang mungkin sebagai manusia itu berat. Tetapi ketika Tuhan turun tangan, segala sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Bahkan segala sesuatu yang kita pandang itu tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan, tetap berjuang sampai hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik selagi masih ada waktu dan kesempatan. Itulah ciri-ciri orang yang berjuang bersama Tuhan, yaitu benci dosa. Dan yang kedua adalah suka baca firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita akan selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita selalu membaca firman Tuhan. Kita juga bersyukur di GBI Tapos ada grup, yaitu baca firman Tuhan, paling enggak
kita membaca setiap hari tuntunan itu. Jadi kita setahun bisa menyelesaikan, kita sudah masuk di tahun yang kedua atau yang ketiga. Kita terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Inilah yang menjadi tuntunan kita. Setiap hari kita minta tuntunan daripada firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu, ya dan amin. Janji-janji kebenaran firman Tuhan itu bagi setiap kita yang percaya, semua pasti digenapi ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji-janji firman Tuhan itu dalam hidup kita. Pasti semua ketika kita hidup dalam kebenaran, segala sesuatu yang baik, yang indah, yang istimewa, Tuhan akan berikan dalam setiap hidup kita. Tetapi biarlah semua kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap rencananya. Kadang-kala manusia merencanakan segala sesuatu yang indah-indah, segala sesuatu yang manis-manis, tetapi kenyataannya kadang-kala tidak seperti itu. Bahkan sebaliknya, manusia merencanakan sesuatu yang indah, tapi yang terjadi sebaliknya. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu persis hati kita, Tuhan tahu persis kehidupan kita, Tuhan tahu persis kenyataan kita seperti apa. Biar kiranya hidup kita serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Itu pasti akan digenapi. Segala sesuatu yang baik, yang indah, Tuhan akan janjikan bagi setiap kita. Kita selalu pegang kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan sedih. Tuhan akan senantiasa tidak berkenan. Tetapi biar kiranya apapun keadaan seperti hari-hari ini kita tetap percaya, kita tetap membaca, merenungkan, dan percaya akan janji-janji itu dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang berjuang bersama dengan Tuhan adalah hatinya mudah mengucap syukur. Bisakah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kita mengucap syukur? Bisakah kita hari-hari ini percaya 100% kepada janji-janji Tuhan? Kalau keadaan apa yang kita lihat di depan mata kita tidak sesuai dengan kehendak kita, bahkan jauh dari itu semua. Tetapi di firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 16 ayat sampai 18 ayat yang tidak asing lagi, yang mungkin semua hafal, bahkan semua membaca firman ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itu yang kadangkala sebagai manusia kita berat untuk melakukan itu. Suruh mengucap syukur dalam segala hal. Kalau hal itu baik, kita begitu gampang. Kalau kita diberkati banyak uang, itu begitu gampang. Kalau pekerjaan kita lancar, itu gampang. Kalau kita naik gaji, mengucap syukur itu gampang. Tetapi sebaliknya, ketika kita berduka, kita kehilangan kekasih kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan segala sesuatu yang kita banggakan. Bisakah kita mengucap syukur? Tetapi mari di balik mengucap syukur itu, segala sesuatu Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kala kalau saya melayani dalam ibadah penghiburan atau pemakaman, seperti sebagai manusia kita kehilangan, kita berduka, kita sedih. Tetapi saya katakan kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau Tuhan kehendakin, segala sesuatu pasti terjadi. Mari kita tetap bangkit, kita percaya, kita berjuang. Dalam Tuhan pasti bisa. Kadang-kala kita tidak gampang untuk berbicara di depan orang yang sedang berduka. Bagaimana kita bisa menghibur, bagaimana bisa menguatkan segala sesuatu itu. Jadi kita minta hikmat daripada Roh Kudus, supaya orang yang ditinggalkan itu tetap percaya, supaya yang ditinggalkan itu tetap beriman kepada Tuhan. Walaupun itu berat, sebagai manusia saya katakan berat ketika kita melayani di dalam kematian, itu berat. Harus kita bisa membangkitkan orang yang sedih, orang yang kehilangan, orang yang berduka. Bagaimana? Tetapi firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan bagi setiap kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu.
Saya juga rasakan ini 3 bulan yang lalu. Bersama almarhum Bapak Soekardo, saya juga jatuh sakit bareng. Waktu itu saya berjuang bersama dengan Tuhan. Kadang-kala sebagai manusia saya lemah. Saya di mana-mana nggak bisa. Kamar mandi pun diangkat. Saya sudah nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa BAB. Saya juga kasihan sama keluarga. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup, saya tetap berjuang. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau bisa menyembuhkan. Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Sehingga sampai hari ini pun sebenarnya badan saya juga kakinya belum fit 100%. Walaupun Tuhan juga izinkan, sudah bisa melayani lagi. Ini karena kasih anugerah Tuhan. Dan juga kakak saya kandung almarhum Bapak Antonius Soekardo telah dipanggil Tuhan terlebih dahulu 3 bulan yang lalu. Saya yakin dan percaya pertandingan imannya sudah selesai. Sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Rumah Bapak di surga sudah selesai. Tuhan telah memberikan tempat yang terbaik. Bahkan bagi saudara-saudara kita yang seiman, yang juga kehilangan saudara-saudaranya, kita tetap berjuang. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan pasti baik. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Hendaklah kita tetap selalu mengucap syukur apapun keadaan kita. Ketika Tuhan belum izinkan untuk kita pulang ke rumah Bapa, kita pasti masih diberi napas kehidupan. Semua rahasia Tuhan, semua Tuhan yang punya. Apapun yang kita miliki, kita hanya pengelola. Tetapi Tuhan yang punya. Ketika suatu saat Tuhan mengambil, itulah haknya Tuhan. Tapi kita sebagai manusia, supaya kita kuat, kita tetap berjuang terus bersama-sama dengan Tuhan. Keadaan apapun, situasi apapun, kita tetap percaya, berjuang, dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tetap percaya segala sesuatu Tuhan telah janjikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita rindu orang lain boleh diselamatkan. Karena itu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Melalui Pentakosta ketiga, Tuhan akan melawat setiap orang-orang melalui pandemi yang kita alamin. Di balik itu akan terjadi penuaian jiwa yang dahsyat dan luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yuk kita ambil bagian di dalamnya. Sehingga kita bisa untuk melihat jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, kita akan diselamatkan. Biar melalui jiwa-jiwa, melalui kul-kul yang ada, kita terus berdoa. Kul-kul yang ada akan dibangkitkan oleh Tuhan. Melalui penuaian jiwa, melalui wadah kul itu, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang kita rindukan. Saudara-saudara kita terutama yang belum percaya kepada Tuhan. Ini tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu pergilah, kita disuruh pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Kita juga hari-hari ini walaupun pandemi sudah mulai lagi baptisan, walaupun setelah prokes protokol kesehatan ketat, kita yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan akan pulihkan semua. Jadi kita rindukan hanya itu jiwa-jiwa dalam setiap hidup kita. Itu yang termanis, yang terindah, kado yang istimewa ketika jiwa-jiwa itu boleh diselamatkan. Melalui kehidupan kita, melalui hidup kita, melalui senantiasa ucapan kita, tingkah laku kita, orang akan melihat bahwa kita adalah suratan yang hidup yang daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang ditempatkan di mana kita berada, di mana Tuhan tempatkan, di mana kita hari ini boleh berada. Jadilah terang, jadilah senantiasa berkat
Jadilah senantiasa contoh dan teladan di mana Tuhan tempatkan hari-hari ini. Sehingga banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Ini renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Yuk kita berjuang bersama-sama Tuhan, pasti kita bisa. Dan ciri-ciri orang yang berjuang bersama Tuhan, yang pertama tadi adalah benci dosa, yang kedua suka baca firman Tuhan, yang ketiga hatinya mudah mengucap syukur, yang keempat rindu orang lain boleh diselamatkan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Yuk sebelum saya serahkan, saya akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Biar kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan untuk memberkati bagi orang-orang yang boleh mendengarkan. Biar kiranya iman kita mereka tetap percaya, tetap kuat. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada kesembuhan. Hanya di dalam Yesus ada hidup kelimpahan. Hanya di dalam Yesus ada kelegaan. Hanya di dalam Yesus ada kebahagiaan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami tetap percaya akan janji-janji kebenaran firman-Mu. Akan janji-janji kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji syukur akan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami serahkan kembali. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Antonius Soeharto untuk firman yang telah disampaikan. Saya percaya setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh dan juga berbuah di hati setiap kami. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Mari saya persilahkan kepada yang bertugas. Shalom, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Antonius Soeharto atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Online GBI Danau Bogor Raya dilayani oleh Bapak Pendeta Junianto Naibaho, dapat diakses melalui YouTube Minggu 31 Oktober 2021 mulai pukul 9 pagi. Ibadah Raya GBI Jalan Tapos Cibinong dilayani oleh Ibu Pendeta Sandra Suharsa, dapat diakses melalui YouTube Minggu 31 Oktober 2021 mulai pukul 11 siang. Menara Doa GBI Jalan Tapos Cibinong dipindahkan menjadi hari Selasa setiap pukul 8 malam melalui Zoom Meeting. Mari kita bertemu dalam kasih-Nya pada The Next Fellowship JRC setiap minggu kecuali minggu ketiga pukul 7 pagi melalui Zoom Meeting. Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy Karsono dan Ibu Theodor. Bagi yang rindu memberikan persembahan online, dapat mengirim melalui transfer atau QR Code yang ada di layar. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, sebentar kita akan berdoa. Ya, saya persilakan kepada yang bertugas doa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang telah menolong kami Tuhan, sehingga kami bisa memuji, memuliakan Engkau di pagi hari ini. Bahkan kami bersyukur selalu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar ya Bapa di surga, yang terus mengajarkan kami kebenaran ini Bapa. Kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan, agar kami benar-benar ciri khas orang-orang yang ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Bapa PDP Antonius Soeharto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus mengurapi, berkati pribadi secara khusus berdoa. Tuhan memberi kesehatan terlebih di masa
masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami percaya bahwa ada dalam perlindungan Tuhan, memberkati keluarga, pelayanan Tuhan yang dikerjakan saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja bersama-sama dengan Bapa saat ini, Bapa di surga. Engkau yang memberkati. Bahkan kami semua berdoa juga Tuhan secara khusus buat kami pelayan di RC Tuhan, bahkan tim PPW dengan kami berdoa yang telah mengambil bagian dalam pelayanan semua di minggu hari ini. Tuhan menyertai memberkati kami Bapa, menambah-nambahkan talenta yang telah Engkau berikan. Bahkan semuanya yang kami punya Tuhan, talenta apapun kiranya Tuhan, semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam kerajaan surga. Tuhan terus memperlengkapi setiap kami para pelayan di RC, bahkan tim PPW yang sedang mengambil bagian di minggu hari ini ya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami juga Tuhan terus berdoa buat gereja dan para dan pelayanan Tuhan, para pelayan yang ada di gereja kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, Ketua Sinode kami Bapak Rubin Adi Abraham. Kami berdoa urapan penyertaan Tuhan menyertai Pak Rubin Adi Abraham saat ini Bapak di surga. Sebagai Ketua Sinode Bapak di surga, urapan Tuhan terus ada bersama-sama, kesehatan diberikan. Berdoa Tuhan Bapak rohani kami, Bapak Niko Nyotor Harjo beserta wakilnya. Tuhan memberkati Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan. Bahkan Tuhan semua mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala kami. Kiranya Tuhan dalam setiap perkataan ada kuasa Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terus mengurapi Tuhan Yesus. Dalam masa-masa pandemi pelayanan secara online, Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakan oleh Bapak Niko Harjo. Bapak di surga berkati Tuhan. Gembala Pemilihan Raya 7 Bogor Tuhan kami berdoa. Bapak Sutadi Rusli beserta wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan terus juga mengurapi Bapak Pendeta Rusli Tuhan. Bahkan setiap apapun yang menjadi perencanaan Tuhan, rencana apapun dalam memajukan pelayanan di Rayon 7 Bogor Tuhan. Kami berdoa semua berjalan dengan baik. Urapan Tuhan bersama dengan keluarga, bahkan gereja yang dia kerjakan saat ini. Tuhan menolong, mengurapi, dan menyertai dalam setiap hal yang dikerjakan Tuhan. Bahkan juga Tuhan Bapak Gembala GBI Kapos, Bapak Lukas Kasono Tuhan. Tapi kami Tuhan kami berdoa kiranya urapan penyertaan Tuhan menyertai Papi Lukas juga Tuhan dalam setiap rencana-rencana pelayanan Tuhan di GBI Kapos. Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhan Yesus mengurapi Tuhan secara khusus. Kami rindu Tuhan terus diberikan kesehatan daripada Engkau ya Bapa di surga, menyertai Tuhan. Bahkan semua Tuhan cabang Tuhan, bahkan gembala-gembala cabang kami berdoa yang telah dibangun oleh Papi Lukas. Tuhan kami berdoa buat Ibu Tari yang ada di Puspa Negara Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Yudi yang ada di Citayam, buat Pak Bangun Tuhan yang di LMC, bahkan Bapak Irawan Tuhan yang ada di Karadenan Tuhan Yesus. Bahkan yang baru juga Tuhan buat Pak Iwan yang ada di Karadenan juga, Pak Irawan yang ada di GRC Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus setiap cabang dan juga pendeta-pendeta Tuhan yang ada di GBI Kapos Tuhan. Tuhan yang memberkati urapan Tuhan bagi para gembala Tuhan, menyertai Bapak ada kemajuan terus dalam pelayanan, urapan Tuhan dalam pelayanan, hikmat daripada Engkau ya Tuhan, kebijaksanaan daripada Engkau Bapak. Anugerahkan Tuhan karakter sebagai pemimpin Tuhan Yesus, sebagai pedoman Tuhan bagi jemaat. Tuhan Yesus mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak di surga, menolong dalam setiap hal yang dikerjakan Tuhan, bahkan pribadi, keluarga, anak-anak Tuhan Yesus. Ini pelayanan kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Bapak karena kuasa dan penyertaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan kami berdoa juga buat para pelayan dan kami Tuhan di era pandemi saat ini Bapak di surga. Tuhan yang memberkati ya Bapak di surga, mencukupkan keuangan gereja yang sedang berjalan Tuhan, bahkan segala operasional yang ada, bahkan pembekalan pengejaran yang terus dilakukan secara online. Tuhan urapan Tuhan terus ada. Bahkan juga Tuhan Yesus kami berdoa pembangunan gereja DBR
Tuhan melancarkan segala prosesnya, semua yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan Bapa di surga. Kami percaya bahwa Tuhan cukupkan, bahwa Tuhan ada, bahkan Tuhan memberi semua Tuhan melalui kami yang ada, melalui para pelayan, jemaat-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan akan disalurkan berkat-berkat-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus karena vaksinasi yang sudah begitu berjalan selama ini dengan baik Bapa. Kami terus Tuhan menjangkau Tuhan buat yang ada di kabupaten, desa-desa, di pelosok-pelosok Tuhan yang belum, kiranya semua dilancarkan Tuhan Yesus melalui para pemimpin kami di Indonesia, melalui para medis yang ada di garis depan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa ada keselamatan bagi kami Tuhan Yesus. Indonesia telah di dalam vaksinasi Tuhan berjalan dengan baik, bahkan orang-orang Tuhan memberi diri untuk divaksin Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan terus memulihkan juga ekonomi bangsa kami Indonesia Bapa di surga, bahkan termasuk Tuhan ekonomi keluarga anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati kami semua Bapa. Kami percaya ada pemulihan yang dahsyat dari Engkau ya Bapa di tahun 2021 dan di tahun 2022, bahwa Tuhan memulihkan anak-anak Tuhan dan di masa pandemi saat ini Tuhan, dan juga rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berdoa buat masa anak-anak muda Tuhan, generasi Yeremia yang Tuhan pakai semakin dahsyat. Tuhan semakin memakai mereka Tuhan Yesus, anak-anak yang menjadi contoh, anak-anak yang menjadi teladan ya Bapa di surga. Memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, berdoa buat seluruh jemaat yang hadir di minggu hari ini Bapa di surga. Tuhan menyertai, memberkati, bahkan setiap pergumulan yang ada Tuhan, kami mengangkat tangan kami bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar, bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang duduk diam, yang telah menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran minggu hari ini Bapa. Sekalipun kami satu persatu tidak menyebut, kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu lebih dalam Tuhan jemaat-Mu yang mereka alami saat ini Bapa, yang duduk diam Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, dijamah oleh Engkau, oleh biru-biru kasih-Mu ya Bapa di surga. Tuhan terus memberikan kekuatan, bahkan terus diberikan ciri khas anak-anak yang ada di dalam Engkau, yang telah menerima keselamatan daripada Engkau, akan menolong Tuhan keluar masuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang duduk diam di minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami terus Tuhan berdoa juga buat persiapan ibadah onsite Tuhan yang telah dirancangkan oleh gereja Tapos Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua planning ini dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Kiranyalah kehendak-Mu sajalah Tuhan yang jadi dalam uji coba Tuhan, kiranya semua juga berjalan dengan baik, bahkan semuanya Tuhan, apapun yang menjadi persiapan demi persiapan Tuhan, kami berdoa Tuhanlah yang menolong setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan Yesus seluruh doa kami, janganlah jadi kehendak kami ya Bapa, biarlah kehendak Tuhan selalu jadi atas kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa-doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Kami rindu menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah kita angkat tangan kita. Terima dan bawalah berkat anugerah yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai pada pagi ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
ibadah malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, takkan menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah